Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Ghosty Volume 2. Volume satunya juga udah terbit terpaut cukup lama ya. Cukup lama ya? Lama banget. 1 tahun nggak sih? Lebih nas. Lebih ya? Lebih nas. Ini tuh 2021. Oh, 21 malahan. 2021, ini 2024 itu. Aku pikir dia udah cukup lama karena kan tiap kita mohon maaf ya, aku Ghosty itu datangnya itu dari shortnya. Beda. Kita short backup. YouTube. Kami beda generasi. Oh. Dia dari short, aku tuh dari komiknya yang dulu. Kompilasinya yang masih di sosmed Bukan itu ya? kompilasi. Oh, kok kompilasi apa? Apa komik-komik chapter di Strip. Ya Allah, aku lupa strip. Komik strip yang masih di sosmed dulu. Udah lama banget aku ngikutin Ghosty. Dan aku cocok karena kan ngobrolin skena wibu kan. Terus ini tuh anehnya juga nama pengarangnya beda. Di sini Ghosty, lucu. Di sini Fajar Hadria dan Jared Fadrianto. Nah, Jared itu kan nama karakternya. Nama karakternya. Tapi di sini memang Jared kan jadi Jadi pemandu lah. Pemandu Kaisar. Nah, kalau di sini volume 1 ini masih pakai nama Ghosty. Masih pakai nama anehnya ya kalau belum baca ya, kalau udah baca nanti akan berbeda mungkin ya. Kalau belum baca, ini tuh seakan-akan tokoh utamanya si Sultan, kalau yang ini Kaisar. Aku enggak sih. Enggak. Kalau ngelihat covernya. Oh, covernya. Tadi aku bilang tuh. Ya, ngelihat covernya. Cover film sih. Biasanya kan yang gede itu kan biasanya tokoh penjahatnya. Iya, maksudku lihatan ini tuh. Iya. Ya, aku paham. Iya kan. Ya, paham. Cuman setelah dibaca enggak juga. Tapi memang kalau yang ini beneran fokus di Sultan banget sih. Hah, Kaisar. Salah. Kaisar. Tolong bedakan antara Sultan dan Kaisar ya. Nanti ada lagi sih. Ada Paman. Kayaknya volume 3 Paman sih. Paman ya? Oh. Intinya orang-orang kaya yang ngeluarin duit buat hobi itu ada Sultan, Kaisar, Paman. Ya. Oh, berarti dari dulu Kaisar memang ada dari. Ada. Oh, tak kira karakter baru dia. Kan? Memang perbedaan generasi juga apa ya? Dan dulu Kaisar tuh seingatku karakter ya kayak gini. Lempeng iya. Lempeng ya. Oh. Lempeng aja. Pendek-pendek jawabannya gitu. Kalau Sultan kan agak songong ya. Ya, songong. Kalau Sultan agak kerasa songong, tapi Kaisar tuh lempeng aja. Ya memang beda generasi sih. Oke, langsung kita ngomongin. Kamu tuh baca ini dulu kan? Oh, nah ini lucu ini. Kenapa saya baca nomor vol 2 dulu? Tapi tidak masalah kan? Tidak masalah. Pada dasarnya itu ini kalau mau dibaca manapun oke aja. Makanya. Cuma kita jadinya tuh nggak nangkep apa yang diinginkan oleh autornya. Itu dia. Tapi diinginkan gimana? Kalau aku pribadi harusnya nggak pakai nomor. Ya, masuk. Jadi dia nggak ada keterikatan. Bener. Ya. Karena kamu baca ini tuh nggak ada hubungannya sama ini. Walaupun secara plot ada bridging-nya. Walaupun sekilas. Iya, tapi ya seharusnya dibaca lebih baik gak. Karena kalau ada nomor tuh ada constraint kalau aku belum baca nomor 1 nih. Makanya kamu tuh tak suruh baca ini dulu biar dapat experience-nya tanpa baca ini. Baru baca bener. Dia dan ternyata tidak kenapa-kenapa. Dan kupikir vol 1-nya udah pernah direview di Ruang Ngobrol. Ya wes, berarti aku disuruh untuk nge-review vol 2 aja. Dan ternyata kayaknya aku harus baca vol 1 buat ngelihat apa sih isinya. Dan akhirnya saya baca semuanya sampai selesai. Nah, sudut pandangmu yang tidak baca komik stripnya dan baca ini tuh gimana? Ini tuh apa? Oke, dari vol 2 dulu ya. Aku tuh bayanganku dia itu kan ngomongin isinya kan intinya vol 2 ini kan intinya aku cuma nangkepnya ini cuma tutorial. Oke. Kayak tutorial ngubungin hobi ini kayak gini loh. Kalau kamu punya karakter seperti ini, mungkin hobi ini cocok buat kamu. Nah, itu dia. Aku nonton ini terus baca ini sebenarnya ngomongin apa sih? Oh, ternyata di sini mulai ngomongin tentang ngenalin karakter komiknya tipis-tipis dan juga ngomongin tentang nasihat mengelola uang. Bagaimana seharusnya kamu mengelola uang. Sebagaimana subjudulnya mungkin ya, ini subjudulnya. Iya kan? Para pencari uang dan pengabdi hobi. Kali ini sebagaimana subjudulnya pemandu Kaisar dan pengelana hobi. Nah, itu. Karena ya beneran orang tuh kalau nggak ngerti hobi wibu, nomor 2 bacanya. Nomor 2. Jadi gimana sih orang-orang yang orang awam tuh melihat wibu itu seperti apa? Kayaknya agak lebih seperti itu kan? Iya, kayak gitu.
Makanya tak pikir awalnya itu nomor 2 itu cocoknya diterbitkan di awal seharusnya. Tapi ketika aku baca nomor 1, oh memang gitu mainnya gitu loh. Jadi pertama-tama kita dikasih tahu gitu loh. Kamu kalau ngopi itu harus imbang antara kehidupanmu dengan hobi. Baru dikasih tahu ini loh, ada banyak sekian hobi. Nah, yang dari sekian banyak hobi ini mana yang cocok buat kamu? Lebih lebih kerasa. Skemanya kayak gitu. Nah, aku bacanya. Kalau aku ngeliatnya sih kalau yang pertama itu lebih kerasa pesan moral sih. Ya bridging-nya panjang, tapi aku nggak kerasa itu sih. Nggak kerasa ngajarin lebih tepatnya. Enggak, ya benar. Makanya halus kan? Halus. Kalau yang kedua tuh beneran seperti kata Nas tadi, tutorial. Tutorial aja. Oh. Orang kalau mau masuk hobi ini, hobi-hobi bibu yang terutama hobi-hobi yang dibahas di Ghosty ya, komik stripnya itu seperti apa sih? Ada K-pop tapi satu nyempil. Ya enggak, ya apa? Apapun tentang hobi lah intinya. Pop culture. Pop culture. Lebih wibu tuh enggak. Enggak, benar. Kata yang tepat tuh mungkin istilah yang tepat mungkin bukan bibu ya, tapi pop culture. Pop culture kan ada yang mengoleksi mainan mobil. Itu kan belum tentu wibu. Nah itu dia. Ya? Enggak. Terus ada yang K-pop. K-pop enggak terima dikatain wibu. Ya, itu. Benar. Nah, itu dia. Aku maksudku aku sih karena mengikuti Ghosty ya dari awal ya. Jadi baca koleksi komik ini tuh menurutku istilahnya wis kadung. Udah kadung koleksi nomor 1 ya. Bukan, karena udah ngikutin dari awal. Oh, iya. Jadi pengen koleksi dulu. Nah, kalau kamu sendiri sebagai orang yang tidak mengikuti dari awal, karena ini kan mungkin sasarannya adalah kalau aku yang udah baca Ghosty dari awal, baca ini tuh nggak dapat apa-apa. Ya kayak ngulang aja sih. Kayak ngulang aja. Gitu. Ya memang kan, dia kan memang meniatkan untuk mengulang tipis-tipis karakternya kan. Nah ini mengena nggak ke kamu yang nggak baca strip-stripnya Ghosty? Ngena banget. Aku jadi tahu, Mari ini ternyata setupnya kayak anak K-pop. Emon ini setupnya wibu gitu loh. Aku jadi tahu gitu loh. Mereka kan kalau aku kan datangnya kan dari shortnya dari Jared itu bayanganku adalah VTuber gitu loh, yang ngomongin hobi-hobi pop culture gitu loh. Nah aku jadi tahu karakter-karakter ini ternyata backgroundnya kayak gini gitu. Selama ini kan aku ketika lihat itu kok ya muncul-muncul aja. Nggak ngerti dia itu backgroundnya apa gitu loh. Sultan itu apa gitu loh. Nah gitu setelah baca ini ternyata dia di setup seperti ini gitu. Buatku terasa seperti nostalgia sih. Soalnya ya gini-gini. Jadi dan terutama Kaisar ya Kaisar. Terutama kamu ngomongin volume 2 kan. Kaisar itu kan Kaisar itu karakter baru. Enggak pernah muncul soalnya. Kalau memang setupnya oke, harusnya tuh nanti volume 3 tuh mungkin akan bahas si paman, mungkin akan bahas gimana dari. Soalnya setiap karakter tuh punya bukan hobi masing-masing ya, punya spektrum hobi yang berbeda. Jadi yang diwakilin sama karakter itu. Jadi kayak ada orang kaya yang emang sukanya bikin orang salty. Jadi dia beli sesuatu yang emang bikin orang tuh bete gitu. Karena ini barang limited gitu. Ada yang kalau Sultan tuh ada yang dia tuh nggak peduli, dia pokoknya beli-beli aja. Beli-beli aja. Nah kalau Kaisar tuh emang agak ambigu karakternya dari dulu tuh. Soalnya udah ada Sultan kan, bingung jadi dia. Karakternya jadi ngambang mau jadi apa. Karakternya jadi tabrakan. Nah di sini Sultan ditempatkan di posisi yang oke karena dia jadi karakter yang nggak ngerti apa-apa tapi pengen nyemplung orang kaya. Salah ya. Kaisar. Banget. Karena aku sendiri karakternya emang nyampur sih. Aku sendiri karakternya ngeblur soalnya. Kaisar tuh diposisikan bener di sini sebagai orang kaya, orang yang duitnya banyak yang lagi nyemplung di wibu, di skena pop culture. Dia pengen nyari hobi gitu. Bedanya kalau Sultan orang berhobi dan berduit. Berduit aja. Dan dia nggak peduli duit. Spend keluarin aja. Dia beli. Dia bukan bikin orang kesel, tapi bikin orang, nggak bisa nih. Kalau paman bikin orang kesel gitu. Nanti harusnya ada. Iya. Aku belum pernah ketemu paman sih. Kalau Pak Bos sudah. Emang nggak tahu, sekarang udah jarang deh paman tuh. Aku tuh ini dapat apa ya di sini tuh? Ada pop kartu. Nggak ada sih, nggak ada di sini sih. Ada di. Tak copot Mas. Ya. sorry. Ada di tumpukan bonus-bonus ya. Oke, itu aja. Ada lagi nggak? Udah cukup sih. Itu aja obrolan kita soal Ghosty, Ghosty komik volume 1 dan 2 kebetulan. Cuman emang banyak fokusnya ke fenomena Ghosty-nya sih. Kalau volume 1 aku nggak ngerti masih ada nggak di Gramet atau di Marketplace. Karena udah dari 2021 ya. Kalau volume 2 ini terbitnya emang belum lama dari konten ini dibuat, jadi masih akan mudah ditemukan.
Betul sekali. Makanya aku merasa mending gak ada nomornya, karena kalau orang yang belum beli volume 1 langsung beli volume 2, ada OCD-nya itu agak ke-trigger gitu loh. Aku pengen baca 2 tapi satunya belum aku baca, terus gimana dong? Padahal juga nggak dibaca nggak ada masalah. Iya. Makanya aku juga agak menanyakan ini kenapa gini ya keputusannya. Tapi ya udahlah, terserah. Oke, itu aja konten komik lokal di Ruang Ngobrol di hari Jumat malam ini. Sorry, aku pengen tanya Mas, sebelumnya Gusti pernah ngeluarin komik belum? Pernah. Dalam bentuk cetak? Pernah. Oh, berwarna, mahal makanya. Oh, iya. Aku nggak koleksi itu sih, karena budgetku nggak nyampe. Kalau ini kan koloni, jadi secara budget oke kan. 45 ribuan itu tidak ada masalah. Cuma hitam putih, dan karakternya emang nggak perlu warna sih. Nggak berwarna juga, nggak gimana. Makanya pas, kalau nggak salah Pionicon deh, kalau nggak salah ya. Oke, itu aja. Itu aja. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Thank you.